Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau membahas satu topik yang menarik. Saya mungkin telah membahasnya dari berbagai sudut. Dan pada video kali ini, saya ingin membahas dari sudut pandang yang lain. Nah, apakah kamu pernah berpikir atau apakah kamu pernah memiliki impian untuk mengejar dividen yang setara atau sebesar dengan gaji bulanan yang kamu peroleh? Nah, video kali ini saya fokus membahas dari sudut pandang seorang karyawan ataupun seorang pebisnis yang masih rutin menarik gaji setiap bulan dari omset usahanya. Nah, tujuan dari video ini adalah agar supaya kita memiliki gambaran yang lebih luas tentang dividen dan apakah yang menjadi tujuan kita terkait dividen tersebut. Setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya bahas dan nanti kita akan membuatkan simulasi sederhana. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu, khususnya bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin pensiun dengan lebih cepat. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Tujuan mengejar dividen sebesar gaji. Poin pertama, bisa diibaratkan sebagai side hustle bagi mereka yang tidak punya bisnis selain kerja kantoran. Nah, bagi kamu yang seorang karyawan, apakah kamu pernah berpikir untuk menghasilkan sumber pendapatan di luar gaji? Misalnya dalam bentuk memiliki side hustle ataupun usaha sampingan dari gaji bulanan yang kamu dapatkan dari perusahaan. Mungkin banyak karyawan yang berpikir seperti itu, di mana mereka bisa memperoleh sumber pendapatan selain gaji, entah itu melalui media sosial, entah itu melalui content creator, entah itu melalui bisnis, dan lain sebagainya. Nah, dividen merupakan salah satu hal yang bisa kamu ibaratkan sebagai side hustle juga, karena logikanya sederhana. Kamu membeli saham, ibaratnya kamu sebagai investor di perusahaan tersebut. Jika perusahaan itu menghasilkan keuntungan dan dibagikan dalam bentuk dividen, artinya kamu sebagai pemegang saham dan sebagai investor dari perusahaan tersebut memperoleh pembagian hasil dari pendapatan yang diperoleh dari perusahaan itu. Artinya bisa diibaratkan sebagai side hustle dari usaha sampingan kamu, meskipun kamu tidak terjun langsung ke dalam bisnis perusahaan itu. Poin kedua, bisa diibaratkan seperti mendapat THR atau bonus tambahan. Nah, biasanya pada umumnya perusahaan membagikan dividen 1-2 kali setahun. Dan dividen ini bisa kita ibaratkan seperti memperoleh THR atau bonus tambahan. Mungkin bagi sebagian orang di dalam perusahaan akan memperoleh bonus tahunan ataupun memperoleh THR saat merayakan hari raya keagamaan tertentu. Nah, ini juga bisa diibaratkan sebagai kita memperoleh THR ataupun bonus. Dengan dividen yang kita terima dalam frekuensi 1-2 kali setahun, artinya kita memiliki dana di luar dari gaji, THR, dan bonus yang kita terima dari perusahaan. Poin ketiga, bisa diibaratkan seperti diberikan tiket gratis setiap tahun untuk liburan atau membeli kebutuhan yang diharapkan. Nah, pada poin ini, kita bisa menggunakan dividen sebagai tiket untuk kita healing ataupun kita liburan, dan di sisi yang lain, kita juga bisa menggunakan dividen tersebut untuk membeli kebutuhan yang diharapkan. Ingat, saat kita memperoleh dividen, berarti kita memperoleh uang tambahan di luar dari gaji, THR, dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Dengan kata lain, kita seperti memperoleh penghasilan tambahan. Nah, semuanya tergantung kembali lagi kepada kamu. Apakah uang gratis itu akan kamu gunakan untuk membelikan tiket untuk liburan, membeli kebutuhan hidup, ataupun melakukan reinvest dividen? Tidak ada yang salah dengan hal-hal tersebut, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda. Kita masuk kepada poin keempat. Bisa mempersiapkan dana financial freedom sedikit demi sedikit. Tentu saja dividen yang kita terima saat awal kita mulai berinvestasi saham mungkin nominalnya tidak seberapa. Tapi ingat, dana yang kecil itu, dividen yang kecil itu, lama-kelamaan bisa menjadi semakin besar apabila kita konsisten di pasar modal. Entah itu melakukan reinvest dividen, entah itu melakukan top up dana, entah itu memperoleh keuntungan dan kita reinvestasikan, dan lain sebagainya. Intinya kita bisa mempersiapkan dana untuk bisa pensiun dengan lebih cepat sedikit demi sedikit. Memang ini merupakan proses yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak hanya bisa dicapai dalam waktu pendek, katakanlah 1-5 tahun. Dan mungkin kamu membutuhkan waktu belasan atau puluhan tahun. Tapi setidaknya dengan hal ini, kamu jadi memiliki tujuan dan memiliki target tentang investasi yang kamu lakukan. Terlebih dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Poin kelimanya, bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena passion atau mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Nah, saat kita sudah settle dari sisi keuangan, saat kita sudah memperoleh dividen yang sebesar dengan gaji yang setiap tahun kita terima, kita jadinya bisa memilih apakah masih ingin bekerja karena memang kita passion dan senang dengan pekerjaan tersebut,
ataukah kita mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang karena dari sisi keuangan kita sudah aman. Nah, mayoritas karyawan biasanya bekerja karena butuh uang, bukan bekerja karena mengejar passion. Tentu saja orang-orang yang bekerja karena butuh uang atau mencari uang akan ada titik di mana mereka merasa jenuh, merasa bosan, merasa capek, dan merasa ingin resign. Nah, dengan memiliki dividen sebesar gaji, kita jadi memiliki opsi apakah ingin bekerja karena passion atau ingin mencari kesibukan lain yang sudah tidak berfokus kepada uang. Mungkin istilah sekarang sering dikenal dengan kata FIRE atau Financial Independence Retire Early, di mana kita bisa pensiun dengan lebih cepat, tapi bukan berarti pensiun untuk santai di rumah, untuk tidak melakukan apapun dan lain sebagainya. Tapi pensiun di sini bisa diibaratkan kita bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, yang sesuai dengan passion kita, bukan fokus kepada uang, tapi fokus kepada passion. Artinya jika kita telah mencapai dividen sebesar gaji, poin kelima ini bisa kita realisasikan. Mungkin kondisi kita berbeda-beda. Saat ini kita mungkin masih berjuang untuk bekerja karena fokus kepada mencari uang. Tapi saat kita memiliki dividen sebesar gaji, hal itu bisa lebih realistis untuk kita capai, yaitu bekerja karena passion, bukan bekerja karena uang. Nah, sekarang mari coba kita bahas dari sisi simulasinya. Semua hal besar akan dimulai dengan hal kecil terlebih dahulu. Begitu juga dengan dividen. Kita asumsikan, misalnya kita memiliki gaji 10 juta per bulan. Tentu setiap orang punya porsi yang beda-beda. Ada mungkin yang lebih besar dari 10 juta, tapi mungkin ada juga yang lebih kecil dari 10 juta. Pada video ini saya menggunakan angka yang sama, yaitu 10 juta per bulan saja. Nah, itu artinya secara logika sederhana, apabila kita memperoleh dividen sebesar gaji, jika kita memperoleh dividen sebesar 1 bulan gaji, artinya kita harus menerima dividen 10 juta per tahun. Apabila kita ingin mentargetkan memiliki dividen 2 kali gaji bulanan, kita harus memiliki dividen 20 juta per tahun. Selanjutnya, apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 3 kali gaji bulanan, artinya kita harus menerima dividen 30 juta setahun. Hal itu terus berlangsung hingga pada akhirnya apabila kita mentargetkan harus memiliki dividen 12 kali gaji bulanan atau 1 kali gaji setahun, maka dividen yang harus kita terima adalah 120 juta per tahun. Nah, ini merupakan target sederhana yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pada kondisi ini, setiap orang memiliki start yang berbeda-beda. Ada mungkin yang membeli saham dan dividen yang diterima masih di bawah dari 10 juta per tahun. Tapi ada juga mungkin yang sudah membeli saham dan dividen yang diterima sudah mencapai 3 digit atau di atas 100 juta. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Yang jelas, jangan kita berkecil hati. Tapi ingat, semua hal yang besar mulai dengan hal yang kecil terlebih dahulu. Berada pada posisi manakah kamu? Silahkan kamu tulis di kolom komentar. Nah, sekarang logikanya, dengan kondisi seperti ini bagaimana cara kita menghasilkan dividen setara dengan gaji? Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari pencapaian laba perusahaan. Semakin besar labanya, secara tidak langsung jika payout ratio-nya tetap, berarti dividen yield akan menjadi semakin besar. Semakin besar dividen yield akan membutuhkan modal yang semakin kecil untuk memperoleh dividen yang sama banyak. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini kamu bisa melihat proyeksi dividen dari sisi yield 5% hingga 10%. Ini merupakan dana yang kita butuhkan dengan kondisi yield tersebut. Misalnya, jika kita mentargetkan memiliki dividen sebanyak 10 juta setahun atau 1 kali gaji bulanan, maka dengan dividen yield 5%, kita butuh dana 200 juta untuk mendapatkan 10 juta setahun. Tapi apabila dividen yield kita menjadi 10%, maka dana yang kita butuhkan adalah 100 juta untuk menghasilkan dividen 10 juta per tahun. Yang mana angka 10 juta ini setara dengan 1 kali gaji bulanan kita. Nah, kondisi yang sama akan terus berlangsung. Entah itu 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalkan saat kita mentargetkan harus memiliki dividen 120 juta dalam setahun atau setara dengan 12 kali gaji bulanan, itu artinya dengan dividen yield 5% maka kita butuh dana 2,4 miliar rupiah. Tapi apabila dividen yield 10%, kita hanya butuh dana 1,2 miliar rupiah. Nah, ini merupakan beberapa kondisi yang bisa kamu pertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari saham-saham yang menghasilkan dividen katakanlah stabil di angka 5%, ataukah kamu lebih tertarik mencari saham-saham yang menghasilkan dividen yield 10%? Meski begitu, biasanya semakin tinggi dividen yield, biasanya kinerja perusahaan lebih cenderung fluktuatif. Memang ini tidak menjadi jaminan dan tidak semua saham seperti itu. Karena ada juga saham-saham yang membagikan dividen yield dengan angka yang tinggi, tapi kinerjanya cenderung stabil. Ingat, dividen yield itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama yang harus selalu kamu ingat, yaitu yang pertama adalah harga saham dan yang kedua adalah dividen
per lembar. Nah, katakanlah apabila perusahaan ini memiliki harga saham Rp1.000 dan dividen per lembarnya adalah 100, maka dividen yield dari perusahaan ini adalah 10%. Hal itu juga bisa kamu sesuaikan. Misalkan, harga sahamnya ini turun ke angka 800 dan dividen per lembarnya tetap, maka dividen yield akan menjadi 13%. Di sisi yang lain, misalkan harga sahamnya tetap 1000, tapi dividen per lembarnya naik menjadi 120. Dividen yieldnya juga akan naik menjadi 12%. Itu artinya harga saham dan dividen per lembar ini merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jika harga sahamnya ini naik dan dividen per lembarnya tetap atau turun, maka dividen yield menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika harga sahamnya turun, dividen per lembar tetap atau naik, maka dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Ini merupakan dua hal yang harus selalu kamu ingat. Dan ingat, dividen per lembar ini akan ditentukan oleh laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan tersebut. Dan ada juga dividen payout ratio. Sehingga semua hal itu saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menghasilkan yield dari perusahaan itu. Dan ingat, tentunya dividen yield itu akan mempengaruhi nantinya dividen yang kamu terima. Dari sini kamu juga bisa melihat sudah berada di kondisi manakah kamu. Apakah kamu masih memiliki dana 200 juta, 166 juta, 142 juta, 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan 2,4 miliar. Semuanya tergantung kepada kondisi kita masing-masing. Dan ingat, jangan iri dengan kondisi orang lain karena semuanya memiliki pola start yang berbeda-beda. Tapi pastikan kamu sudah mengetahui garis finish yang ingin kamu capai. Entah itu kamu ingin mencapai dividen yang setara dengan gaji 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya. Nah, semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Kamu sudah berada pada posisi mana dan seberapa besar impian kamu untuk mencapai hal tersebut. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Oh iya, berbicara tentang dividen, sebelumnya saya sudah sempat menulis 2 ebook yang berkaitan dengan hal tersebut juga. Yang pertama adalah Stock for Living, yang kedua adalah Strategi Nabung Saham. Apabila kamu tertarik mempelajari dividen lebih lanjut, mungkin 2 ebook tersebut bisa membantu. Info pembelian silakan chat WA pada nomor di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Disclaimer-nya bisa kamu baca pada awal video ini. Nah, sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang semoga bisa membantu. Tonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stock dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen. Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen.
Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis, tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi resiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga Rp10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama. Tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua, untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu Rp10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka Rp10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga,
Untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti, sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.